Oke, sip kalau gitu. Kita mulai aja. Oke, kita, mulai aja teman-teman ya. Oke, selamat malam semuanya. So, welcome lagi gitu ya, welcome udah datang di, eee, training hari ini, yaitu judulnya sekarang adalah Conduct Effective Job Posting gitu. Ini adalah, fase dari sales coaching yang ke-11 dan kalau teman-teman bisa lihat di next slide-nya, kita kemarin-kemarin gitu ya, udah ngebahas dari, yang bareng aku gitu ya. Kalau bareng Mbak Tari kan, dari 1 sampai 7 sorry, and then sekarang adalah session 8, 9, 10, dan sekarang adalah, 11 gitu. And then the next-nya last session tentang manage your team on hybrid environment, itu seru banget nanti, bakal balik lagi kepada Mbak Tari gitu ya. Oke. Ya ini aku, revert back lagi ya teman-teman, introduction lagi, salam kenal yang belum kenal, nama aku Diki, aku, graduate dari Information System dari Telkom University, and then sekarang, founder dari Simplify Design, a modern design service for tech startup, dan, aku di sini juga diundang untuk sharing gitu ya ke teman-teman, gimana caranya how to conduct, ya yang kemarin-kemarin tentang personal brand gitu, yang sekarang lebih kepada, job posting gitu. And then sekarang aktif, untuk ngembangin komunitas yaitu Great Playbook Asia, di mana Great Playbook Asia ini lebih kepada, ke talent ya, talent talent training untuk, small medium enterprises atau UMKM. Ya ini, tujuan training-nya, jadi kurang lebih kita akan ngebahas, ini intinya aja sih, poin core-nya teman-teman ya. Jadi, satu gitu yang pertama tentang pasar tenaga kerja di industri, khususnya industri teman-teman di insurance, and then yang kedua adalah platform alternatif, job posting. Kalau kemarin kita udah ngebahas tentang Instagram, LinkedIn gitu, and then nanti ada alternatif yang lain kalau teman-teman butuh gitu ya, screening ataupun dapetin candidates baru. And then yang ketiga adalah gimana sih cara ngukur performa job-nya gitu. Nah, kita akan ngebahas ini dan hopefully nanti teman-teman bisa dapat insight dan kita bisa discuss di akhir ya. Kalau misalnya ada pengalaman yang mau dibagikan, kayak kemarin tuh Mas Hartono sharing, link ini gimana nih gitu ya, and then yang lain bisa coba coba saling apa, eee, feedback gitu ya. Link ini udah benar belum? Dan lain sebagainya. Nanti kita boleh nanti kita discuss-discuss di akhir session gitu. Oke. Nah, ini in the next-nya tuh sebenarnya, eee, sekarang ya kita ngebahasnya tentang pentingnya job posting efektif dalam perekrutan di industri-nya teman-teman gitu ya. Ini adalah kayak the why-nya gitu. Kalau teman-teman di sini mungkin udah coba gitu ya, secara apa, secara, sendiri mungkin ya, and then do manual things gitu. Misalnya udah mulai, kalau misalnya udah ada yang pernah nyoba gitu ya, job posting misalnya udah bikin job posting gitu ya, and then create description dan sebagainya, itu, oke banget sih. Tapi sebetulnya ada yang lebih efektif yang bisa, teman-teman bisa pakai juga sih caranya gitu ya. Nanti kita bahas di sini gitu. Nah, the why-nya kenapa sih, apa sih yang mau dicapai gitu ya dari job posting efektif ini gitu ya. Yang satu adalah sebetulnya kita mau yang namanya kan menarik kandidat yang berkualitas teman-teman ya. Itu kan udah pasti tuh maksudnya, kita pengen ketika nanti kita mau building the team gitu, your own team, kita kan pengennya itu yang berkualitas gitu. Yang pertama gitu ya, yang orangnya tuh satu tanggung jawab, and then yang sudah pasti apa ya, requirement job yang kita nanti post tuh jelas gitu ya teman-teman ya. Yang kedua, kita juga nanti bisa apa, menyoroti peluang karir di perkembangan di industrinya teman-teman gitu. Jadi nggak cuman hiring doang, tapi teman-teman bisa kayak promote industrinya teman-teman itu seperti apa sih gitu ya. Nanti kalau misalnya ada, mungkin, handling objection-nya, lebih kepada, ke candidates gitu, bukan ke apa, clients gitu ya. Itu nanti teman-teman bisa langsung, kayak expose gitu, kalau di sini tuh seperti ini gitu. And then di poin ketiga, eee, jadi harapannya juga kita tuh menarik kandidat yang benar-benar tertarik gitu. Kadang-kadang kan mungkin kalau teman-teman tahu gitu ya, behavior-nya orang ketika post sorry, apply the job gitu, kadang-kadang kan dia kayak randomly apply gitu ya. Nah, teman-teman ketika nanti job posting tuh setidaknya yang randomly itu kayak terfilter tuh teman-teman.
terfilternya by apa, nanti kita bahas di belakang. Nah, terus yang kedua, ini juga the why-nya kenapa kita harus bisa apa ya efektif dalam melakukan job posting, meningkatkan efisiensi perekrutan gitu. Maksudnya apa? Satu, kita bisa ngurangin jumlah aplikasi yang tidak relevan, itu udah pasti gitu ya. Jadi once ketika kita job posting tuh ya relevan gitu, apa yang mau kita cari gitu. And then siapa sih sebetulnya yang apa pas dengan requirement kita gitu kan. Yang kedua, kita pingin memprosesnya secara cepat gitu ya. Maksudnya karena kita ada kebutuhan mau scale the business gitu ya. Pasti kan teman-teman pinginnya nggak mau nunggu lama gitu ya maksudnya ya. Dan yang ketiga udah pasti menghemat waktu gitu. Kalau teman-teman ada target misalnya seminggu, kira-kira mau hadirin berapa orang gitu kan. Nah, ini adalah apa bisa dibilang yang bisa teman-teman dapatkan lah gitu kalau misalnya teman-teman bisa lakukan. Terus yang ketiga, the why-nya adalah kita juga lebih bisa optimalisasi untuk pencarian online gitu. Maksudnya apa? Intinya adalah kayak simpelnya tuh, job kita tuh ketika kita create gitu ya, nah itu pinginnya kan kita langsung di-announce sesuai dengan, satu, relevan dengan candidate yang kita mau cari, and then di situ kita bisa langsung apa bisa dibilang kayak top-nya lah gitu ya. Terus gimana sih caranya gitu ya? Satu, kita main game-nya platform itu sendiri gitu ya. Kalau misalnya di LinkedIn, game seperti apa yang pernah dibahas gitu ya. Terus yang kedua, kita gunain kata kunci yang relevan dengan industri kita gitu. Kalau misalnya di insurance misalnya, oh ngomongin tentang risk management misalnya, oh ngomongin tentang financial planning dan sebagainya gitu ya. Itu teman-teman bisa kayak searching lah gitu ya kata kunci yang relevan gitu. And then teman-teman bisa pakai tools AI, teknologi dan sebagainya yang bisa mempercepat gitu ya. Yang ketiga, kita juga dari optimalisasi ini kita bisa ningkatin yang namanya reach gitu atau jangkauan gitu. Jadi teman-teman ketika nanti buat, sebenarnya kan bakal dilihat terus nih sama orang-orang gitu ya, gimana cara nampilin reach-nya, dan nanti kita bahas di belakang. Nah, ini kita bakal ini dulu sih, maksudnya seperti biasa gitu ya. Aku kalau misalnya mau mulai presentasi ataupun, mau mulai opening tuh pasti show the datanya dulu lah gitu. Maksudnya seperti apa di industrinya gitu ya. Supaya kita ketika ngelakuin tuh, oh emang maksudnya ada reason yang jelasnya gitu ya. Kita ketika ngelakuin job postingnya gitu. Nah, ini adalah tiga tren gitu ya, tiga tren terkini terkait ini adalah calon kandidat bisa dibilang gitu ya, pasar tenaga kerja di industrinya teman-teman gitu seperti apa. Nah, ini tren yang pertama, ini udah sering banget ya kita lihat gitu ya. Tren yang pertama tuh satu digitalisasi dan teknologi gitu. Di mana ketika kita ngelakuin job posting dan sebagainya tuh tidak apa ya, pasti berhadapan dengan yang nama ini gitu ya. Mungkin yang poin yang pertama gitu, mungkin kalau teman-teman udah menggunakan AI dan sebagainya, that's good gitu ya. Ini kita sambil sharing aja untuk meningkatkan misalnya dalam underwriting ataupun dalam claim oleh users gitu atau clients gitu ya. Yang kedua, trennya tuh pertumbuhan insurtech atau insurance technology dan aplikasi mobile untuk klien asuransi udah sangat banyak gitu teman-teman nih. Dan yang ketiga adalah kebutuhan akan talent yang melek teknologi dan dapat beradaptasi dengan tools digital. Nah, ini yang penting nih teman-teman. Jadi ketika nanti kita hiring, setidaknya kita bisa kayak dapat yang maksudnya yang nggak yang kenal gitu dengan teknologi gitu ya. Setidaknya nggak gaptek lah gitu. Karena kan dari yang kemarin kita bahas juga gitu ya, potensial ketika kita melakukan online sales itu sangat besar kan teman-teman ya. Dilihat dari data-data yang kemarin kita beberkan gitu ya, ada sekitar 60% orang gitu ya dari umur 25 sampai 64 gitu yang do online consuming gitu ya. Nah, itu teman-teman, jadi ini ibaratnya nanti teman-teman bisa dapat orang seperti ini gitu. Terus nah, ini ada data juga, sebetulnya ini data tahun 2022 ya, cuman aku mau ini aja sharing juga ke teman-teman. Ini adalah survei literasi keuangan gitu ya, yang dilakukan sama OJK. Jadi
yang teman-teman lihat gitu ya di sini gitu ya, ini, literasi orang tuh, apa ya, insurance tuh man to man-nya dengan perbankan gitu ya bisa dibilang ya, karena emang, tentang keuangannya, perbankan mungkin udah lama gitu ya, and then, eee kalau misalnya insurance tuh ya baru naik lah gitu bisa dibilang tuh. And then ya kalau misalnya bisa dibilang masih masih tertinggal lah gitu ya, dibandingkan, dengan perbankan gitu. And then maksudnya apa sih ngelihat, data ini? Ya berarti ini adalah, ibaratnya adalah effort-nya teman-teman gimana meliterasi orang-orang yang ada di luar sana untuk tahu gitu tentang kebutuhan, eee, industrinya teman-teman gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi, unik gitu ya maksudnya, oke, ngomongin tentang, perbankan yang udah naik gitu, malah Pegadaian nih maksudnya yang apa, yang naik gitu dibandingkan ini. Jadi maksudnya ini kita bisa ngelihat gitu, oh behavior orang-orang tuh ternyata terkait perbankan mungkin ya sekarang udah banyak ya, pinjaman online mungkin ya, ataupun tentang KPR dan lain sebagainya udah sangat informatif, and then ini adalah, apa, bisa dibilang kalau ngelihat yang di sini gimana caranya teman-teman bisa naikin gitu ya, literasi, industrinya teman-teman kepada orang di Indonesia gitu, gitu secara ininya, secara gambaran besarnya. Nah, selanjutnya yaitu bisa dibilang, trennya itu sekarang adalah perubahan demografi ya teman-teman ya. Mungkin yang pertama, ini udah sering mungkin kalau teman-teman di sini adalah aging population gitu ya, di mana semakin bertambahnya yang tua tuh yang muda tuh sorry, yang dewasa tuh menjadi tua gitu ya, bisa dibilang itu kan udah kayak siklus gitu ya. And then ini adalah, meningkatkan permintaan, di mana teman-teman kalau misalnya, ada, mengalami produk asuransi kesehatan atau jiwa gitu ya. Yang kedua adalah, ini adalah yang unik gitu, dari kemarin kan kita ngomong tentang personalisasi gitu ya. Kalau teman-teman ada yang nargetin kepada generasi milenial atau Gen Z gitu ya, ibaratnya kita tuh harus, melakukan pendekatan pemasaran itu yang berbeda gitu dengan apa, dengan yang lain gitu ya, dengan boomers dan sebagainya lah gitu. Karena millennials tuh unik gitu, harus apa ya, pendekatannya beda gitu ya. Apalagi kalau bisa personalize dengan kebutuhan mereka, that's good gitu. Karena kan sekarang jobs udah jobs-nya udah beragam gitu ya, and then pasti, di industri juga pasti harus beradaptasi gitu. Nah, yang terakhir yaitu diversifikasi produk asuransi untuk memenuhi kebutuhan beragam segmen pasar gitu. Nah, kalau teman-teman bisa tweak, teman-teman punya produk gitu buat kalangan, Gen Z mungkin dibagi-bagi gitu ya, itu bagus banget gitu. Karena kita udah tahu kalau shifting gitu ya sekarang tuh bisa dibilang generasinya yang muda-muda mau naik gitu, gitu. Nah, terus, the next-nya adalah fokus pada pengalaman gitu, Mas. Jadi fokus pada pengalaman tuh gimana teman-teman, apa ya, gitu nanti ya, entah itu satu kalau teman-teman building the team, calon kandidatnya itu seperti apa, nanti teman-teman harus bikin pengalaman tuh ibaratnya, ketika kita ketemu gitu ya, impresinya seperti apa, and then, eee, enak gak sih ketika diajak ngobrol gitu ya, sesimpel kayak gitu, gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang application, teman-teman punya aplikasi sendiri, itu kan beda gitu. Jadi, mungkin, ukurannya bukan enak atau enggak ketika ngobrol, tapi ketika mau pakai aplikasinya gitu ya. Ini yang kita bahas juga di yang sebelumnya gitu kan, kalau ada research gitu ya, berdasarkan McKinsey gitu, di mana kalau digital apa ya, digital experience tuh sangat sangat powerful gitu ketika teman-teman bisa optimalisasi gitu ya. Yang kedua adalah peningkatan penggunaan analisis data untuk memahami kebutuhan pelanggan gitu. Ini relate kan dengan yang kemarin online gitu ya. Nah, teman-teman kalau misalnya udah, apa ya, jatuhnya, kalau udah punya data gitu, kalau misalnya simpelnya, di Instagram atau LinkedIn atau Twitter gitu yang dipakai, teman-teman biasanya kan ada data analytics dan sebagainya, itu tuh bisa pakai gitu sebagai acuan ketika kita melakukan sesuatu gitu. Terus yang ketiga, mmm pentingnya keterampilan komunikasi gitu, kepada, calon pelanggan kita gitu ya. Jadi itu udah lumrah lah mungkin dari lama juga ya. Jadi, fokusnya seperti itu tuh.
Nah, itu tren-trennya gitu yang nanti kita apa, yang sekarang lagi hype lah gitu ya. Nanti kita coba korelasiin kepada si job posting itu sendiri seperti apa. Nah, ini mungkin ada insight gitu ya, kalau mungkin profil kandidat idealnya gitu, kalau kalau bisa dibilang, kan nanti kita mau cari orang gitu ya, dan pasti kan teman-teman mungkin ada KPI-nya sendiri ya, misalnya mau seperti apa sih orangnya gitu ya, ataupun ada idealisme sendiri gitu ya. Tapi ini adalah salah satu yang teman-teman bisa mungkin pakai untuk ketika ngelakuin hiring candidates gitu. Apa sih gitu ya? Nah, ini sih sebetulnya tuh ada 3 gitu ya yang teman-teman bisa pakai sebetulnya ketika nanti ngelakuin hiring gitu. Yang pertama adalah interpersonal, teman-teman. Interpersonal itu adalah gimana calon kandidat itu punya suatu skill yang benar-benar apa ya, yang benar-benar secara personal tuh ada gitu. Misalnya simpel kayak komunikasi gitu ya. Yang kedua misalnya tentang apa working together with the team gitu ya. Jadi as a individualnya tuh teman-teman udah bisa langsung ngelihat gitu. Oh, kalau ini tuh orang bisa potensial nggak sih kalau gue hiring gitu ya. And then yang kedua adalah dari sisi teknis gitu. Teknisnya tuh satu dari teknis produk, dua dari segi teknologi gitu ya. And then yang ketiga, ini udah pasti gitu. Kalau teman-teman mau ngelakuin hiring, ini teman-teman juga harus bisa nilai ini orang bisa nggak sih jualannya gitu. Sifatnya seperti itu sih. Jadi 3 elemen ini yang teman-teman bisa pakai gitu ketika nanti mau hiring candidates. And then ya mungkin satu-satu gitu ya. Keterampilan interpersonal itu seperti apa sih gitu. Yang pertama sebetulnya adalah kemampuan komunikasi gitu, baik itu verbal maupun tulisan gitu. Jadi teman-teman bisa kayak ya melakukan judgement gitu ya dari misalnya ketemu gitu, dan ketika chatting gitu ya, ini orang oke nggak sih ya dari interpersonal ngomongin tentang verbal dan juga teks gitu ya. And then yang kedua gitu, yang kedua teman-teman bisa juga nanti itu ketika udah mulai ketemu gitu, ini orang satu punya kemampuan yang namanya empati nggak sih, ngebangun hubungan gitu ya. Utamanya untuk teman-teman gitu ya, karena kan teman-teman yang hiring ataupun yang maksudnya ketika udah masuk gitu sebagai tim, gimana sih cara dia nge-maintain relationship dengan calon clients-nya gitu. Nah itu teman-teman bisa kayak judge juga lah bisa dibilang gitu ya. Yang ketiga, yaitu keterampilan mendengarkan aktif dan kemampuan untuk memahami kebutuhan klien gitu. Nah, ini sebetulnya yang variabel ketiga tuh ibaratnya dia tuh bisa apa ya, discovery gitu ya, discovery kebutuhannya calon kliennya seperti apa sih gitu. Nah, teman-teman kemungkinan apa ya? Jatuhnya kan nanti sebetulnya bisa kelihatan itu ketika nanti mungkin ketika nanti udah di apa udah di hire gitu ya jadi tim gitu, and then dia kalau misalnya dapat klien sebanyak gitu ataupun nanti teman-teman bisa kayak apa one on one dengan dia gitu ya, nah itu teman-teman bisa langsung kelihatan gitu ya. Itu yang pertama gitu, ini terkait tentang keterampilan interpersonalnya gitu yang teman-teman bisa judge gitu ketika nanti hiring. And then the nextnya yaitu pengetahuan teknis produk gitu. Nah ini udah lumrah gitu ya kalau misalnya kita mau jualan tapi nggak tahu produk, itu kan jatuhnya sayang banget gitu ya. Nah setidaknya orang ini tuh tahu gitu teknis produknya seperti apa gitu. Yang pertama mungkin pemahaman yang solid tentang produknya teman-teman ataupun industri keuangan gitu ya, itu nilai plus gitu. Jadi kan dia bisa connecting the dots gitu ya antara industrinya and then dengan literasi keuangannya gitu ya. Yang kedua, kemampuan untuk menjelaskan konsep kompleks dengan cara yang sederhana gitu. Jadi misalnya dia bisa intinya bisa mengarahkan gitu ya, maksudnya oh produknya A, and then solutionnya A, and then di pemikirannya calon kliennya tuh ya A juga gitu. And then dari situ dia bisa kayak mengkomunikasikan hal-hal yang terlihat kompleks gitu menjadi sederhana gitu. Dan yang ketiga, ya ini udah kayak apa ya, long life learner lah bisa dibilang gitu ya, kemampuan untuk terus belajar dan mengikuti perkembangan industri gitu. Jadi simpelnya dia
nggak puas gitu ya dengan station sekarang, dia mau belajar terus, even dia udah kayak in the pro level gitu ya, and then dia mau belajar terus ya, it's a good gitu buat teman-teman untuk hire orang tersebut gitu. Nah, terus apa nih selanjutnya gitu ya? Selanjutnya itu adalah pengetahuan teknis teknologi gitu teman-teman. Ini adalah ibaratnya ngebantu gitu ya, yang ngebantu nanti ketika berlangsungnya bisnis operasionalnya gitu. Simpelnya seperti itu. Yang pertama mungkin familiar dengan CRM tools atau digital lainnya. Jadi sesimpel kita tracking gitu ya. Tracking gimana sih apa kayak progresnya tuh bisa dilihat kan secara simpel tuh sebenarnya lewat CRM gitu. Nah, ketika dia bisa menggunakan, ya that's good gitu ya, that's a plus gitu. Apalagi kalau teman-teman udah bisa pakai gitu ya, atau menggunakan tools CRM itu. CRM-nya yang nggak perlu yang apa, nggak perlu yang high tech dan sebagainya, mungkin ya simple gitu ya. Kalau misalnya teman-teman bisa build sistem sendiri gitu, itu oke lah gitu. Yang kedua, mungkin kemampuan untuk memanfaatkan media sosial untuk networking dan pemasaran gitu. Nah, ini plus sih kalau misalnya teman-teman ngelihat gitu ya calon kandidatnya dia aktif di social media, and then dia plus lagi kalau misalnya dia emang niche-nya adalah ngomongin kontennya adalah industri keuangan gitu. That's a sign-nya bisa dibilang good sign gitu. Apa nilai plus lah bisa dibilang gitu. Karena nanti teman-teman bisa jadi corong marketingnya teman-teman lewat dia kan seperti itu. Jadi saling kolaborasi lah gitu. Yang ketiga, adaptabilitas terhadap teknologi baru dan juga dalam industri itu sendiri sih. Jadi ya ini sama dengan yang sebelumnya sebetulnya lebih kepada belajar terus gitu. Karena kalau udah ngomongin teknologi itu udah tiap hari itu ada aja yang baru gitu ya. Tapi setidaknya dari tahun ke tahun dia kayak belajar terus gitu, apalagi dengan teknologi itu sendiri. And then, guys, ya ini adalah ngomongin ya sales gitu ya, teman-teman kalau misalnya. Jadi dia juga bisa terampil apa ya jatuhnya adalah gimana caranya dia menjual gitu produk kepada calon klien gitu ya. And then kalau misalnya yang pertama identifikasi peluang penjualan gitu. Ini apa ya? Bisa dibilang kayak core-nya penjualan gitu. Jadi ibaratnya dia bisa kayak eh, nge-customisasi produk itu yang khusus untuk mereka itu kan bagus ya. Jadi dia ada daya kreatifnya gitu. Ya, dan yang kedua, mungkin dia bisa negosiasi gitu ya. Itu poin plus juga gitu. Negosiasi yang asalnya dia nggak bisa menjual, and then taunya dia bisa menjual gitu. That's a good gitu buat teman-teman. Terus yang ketiga mungkin ketahanan dan kemampuan untuk menangani penolakan gitu. Kadang-kadang kan kalau misalnya mungkin ada orang gitu ya yang ketika ditolak tuh malah makin makin apa makin terpacu gitu ya. Tapi ada juga kan kalau orang-orang malah jatuhnya adalah bukan menyerah ya, jadinya kayak bikin performa dia tuh kayak jadi turun gitu ya, jadi kayak merenung gitu atau overthink gitu ya. Nah, itu juga bisa dilihat gitu teman-teman. Ini orang gimana sih kalau misalnya dia udah dapetin berapa leads tuh, misalnya ada 10 gitu, and then dia ditolak 9 gitu ya. Dan yang kalau misalnya nggak tahan kan jatuhnya, aduh gimana nih yang ke 10-nya gitu. Itu kan bisa jadi apa adaptabilitas dia terhadap sales tuh bisa dibilang masih ya perlu perlu jam terbang lah gitu. Gitu kurang lebihnya. Nah, itu kalau udah ngomongin sales. Nah, sebetulnya selanjutnya tuh kalau kemarin kita ngebahas LinkedIn gitu, nah ini adalah alternatif aja sih teman-teman. Kalau misal teman-teman mau pakai di luar LinkedIn, that's okay gitu. Tapi yang penting poinnya adalah teman-teman bisa hiring candidates yang efektif lah gitu ya, yang dapatnya bisa cepat gitu. Nah, ini aku mau share, tapi sebelum share, mungkin di sini mungkin dari teman-teman ada yang pernah punya pengalaman belum eh, apa ya mencari candidates di luar apa ya bisa dibilang di luar LinkedIn lah gitu. Ada yang punya pengalaman? Halo, Mas Hartono mungkin udah punya pengalaman belum Mas Hartono? Hmm, Kalau kemarin kan kita sharingnya LinkedIn tuh ya, Mas Hartono katanya lagi screening tuh, screening the personnya. Pernah nggak?
pakai yang lain gitu. Sebenarnya tapi bukan yang model job posting gitu sih. Hmm. Jadi uh, aku mentor di Deals, biasanya di Deals itu aku sekalian kalau ada yang pas sesi mentoring dan cukup tertarik, biasanya sekalian ketawarin, Oke. bukan yang job Bukan posting. yang officially job posting gitu ya. Oh, nice, nice. Oh iya, ini jatuhnya kayak satu sudah melakukan indirect gitu Mas ya. Jadi, oh ini kayaknya bagus nih kandidat gitu. Iya, iya, iya. Paham, paham, paham. Itu di mana Mas? BTW? Di Deals. Oh, Deals. Oh, yang jadi mentor itu berarti ya? Oke, 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 nice. Nah, itu oke sih kalau menurut aku. Jadi satu dari Mas apa ya? Mas Hartonya bisa langsung apa ya? Ngelihat langsung gitu ya. Ini potensi nggak sih ketika gue hiring jadi tim gitu ya. Dan dari situ udah kayak apa ya? Non officially job posting. Sudah dibilang. Oke, thank you Mas Hartono infonya. Itu great idea sih. Kalau teman-teman mau pakai juga caranya Mas Hartono. Oke, mungkin kita langsung lanjut gitu ya ke next-nya. Nah, ini teman-teman platform alternatifnya apa gitu ya yang bisa digunakan gitu kalau misalnya selain LinkedIn. Ya, ini aku biar nggak kebanyakan gitu, jadi aku kayak ngepick aja 3 sebetulnya. Ngepick 3 tuh maksudnya apa sih pembedanya di antara yang lain gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai LinkedIn ya nggak apa-apa sebetulnya. LinkedIn itu kan bisa dibilang kan sosial medianya pekerja gitu ya. Tapi kalau teman-teman ngerasa gitu, LinkedIn tuh belum belum bagus, belum mendapatkan yang tadi gitu ya, 3 optional ataupun 3 KPI yang bisa diambil yang dari segi teknisnya masih belum misalnya. Interpersonalnya oke, and then the last-nya adalah tentang sales-nya ternyata masih kira-kira masih anak-anak LinkedIn itu belum ya. Nah, teman-teman bisa langsung ke beberapa platform ataupun 3 platform ini gitu. Pembedanya apa? Yang satu, yang pertama tuh adalah Indeed gitu teman-teman. Mungkin teman-teman sering lihat gitu ya Indeed. Kalau Indeed kan dia satu, dia bilang tuh jangkauannya lebih luas, jadi kayak ada apa ya tagline-nya lah gitu ya. Karena satu dia nggak nggak butuh riweh gitu dengan kalau LinkedIn kan kita harus pakai bikin account LinkedIn-nya harus apa informasinya kita harus update gitu ya, dan baru kita bisa apply kan. Jadi kayak experience dari awal dari akhirnya itu lebih ribet gitu. Kalau ini kan sebenarnya email aja udah tok, langsung kirim CV itu bisa gitu. That's why ini bisa nge-reach-nya lebih luas dan lebih gampang gitu ya. Tapi teman-teman harus lihat juga gitu nanti ketika nanti hiring dan dapat nggak yang 3 tadi gitu ya. Nanti teman-teman bisa bisa ngerasakan lah gitu calon kandidat di LinkedIn, Indeed, ataupun yang the next-nya gitu ya. Nah, terus yang kedua, sebetulnya ada Glassdoor. Glassdoor tuh ya hampir sama gitu ya dengan yang lain gitu ya. Ada job postingnya banyak, gitu kita bisa apply. Cuman yang bisa teman-teman manfaatkan tuh ketika nanti menarik simpatisan gitu ya, kandidat gitu ya, teman-teman bisa kayak bikin eh kalau di Glacier tuh ciri khasnya adalah ada review, teman-teman. Jadi misalnya ada yang habis kerja di company X gitu ya. Kadang-kadang dia kasih review gitu. Nah, kalau teman-teman kalau misalnya as a team mungkin bisa bikin profilnya dulu di Glassdoor, and then kalau misalnya teman-teman ada yang mungkin graduate dari timnya atau apa, bisa leave the review-nya di situ, and then dari situ tuh teman-teman bisa nanti naik secara perlahan apa dari segi cluster job postingnya gitu. Karena di situ ibaratnya teman-teman kayak ngelihat testimonialnya timnya teman-teman seperti apa gitu kan. Nanti baru jadi kan ngelihatnya tuh eh, jatuhnya job posting A, and then udah ngelihat gitu culture-nya seperti apa, ya pasti nanti yang datang juga yang sama gitu dengan itu kan. Gitu, ini bisa dimanfaatkan si Glassdoor. Terus yang ketiga, teman-teman kalau tahu yang namanya ZipRecruiter, jadi dia adalah keunggulannya tuh dia kayak apa ya, nyebarin gitu ya ke berbagai job board gitu. Jadi ini jatuhnya kayak pakai sistem teknologinya lah gitu. Jadi tiga ini aja sebetulnya. Kalau di luar sana juga banyak ya, ada mungkin JobsDB, JobStreet dan sebagainya. Cuman yang mungkin jadi pembedanya tuh dari ketiga ini dengan LinkedIn tuh ya ini gitu, bisa
jadikan referensi gitu ya. Gitu. Ya, in the next-nya, oh ya, Mas Arton yang mau mau ngobrol. Kalau kalau dari ketiga itu yang paling oke yang mana menurut? Apa Mas? Halo? Kalau yang dari ketiga tadi platform selain LinkedIn. Kalau aku ngelihatnya Aku kalau belum yang pernah pakai semua dan baru pertama kali oh dengar. belum. Paling Ya Glassdoor ya. doang itu kalau pas ada job posting cuma mau tahu reviewnya tapi belum pernah yang posting. Iya iya. Kalau kalau aku ngelihatnya Mas ya dari platform tiga ini, Indeed tuh dia tuh kalau kalau Mas Hartono yang mau nyarinya tuh reach-nya luas gitu. Luas tuh maksudnya oke, profesional yang maksudnya ada, and then yang ke bawahnya juga ada gitu maksudnya. Itu tuh banyak gitu di situ gitu. Karena dari segi apa? Experience apply-nya kan lebih mudah kan sebetulnya kan dia tuh. And then eh, kalau menurut aku adalah kalau Mas Hartono udah mulai mau bikin apa ya, professional timnya, Glassdoor sih Mas. Karena ada review ini sih, ada review apa karyawan gitu ya, maksudnya. Jadi kalau teman-teman apa misalnya Mas Harto bikin tim gitu ya, dan bikin profile di sana, tim profile di sana. Di situ tuh ada fitur yang review gitu kan. Jadi eh, ketika orang mau apply itu lihat oh kayaknya oke gitu ya dari review-reviewnya gitu. And then yang ZipRecruiter sebetulnya sama sih sebetulnya kan, cuman dia jatuhnya adalah kayak ngelepas apa namanya resume ataupun job postingnya Mas Hartono ke yang lain tempat gitu. Jadi kalau menurutku pribadi gitu ya, Glassdoor is good sih. Kalau mau carinya tuh yang benar-benar satu profesional gitu, and then yang kedua udah ada pikiran kayak bikin apa mau bikin timnya tuh impresinya keluarnya keluar gitu. Jadi orang apply itu, oh udah tahu gitu reviewnya ini tuh, wah oke sih gitu. Kalau menurutku ya personally ya. Tapi itu balik lagi. Mas Hartono kira-kira carinya seperti apa gitu kan? Karena ada apa idealnya sendiri-sendiri kan, gitu. Oke, terima kasih. Make sense kayak kira-kira? Harus Oke, coba dulu sih. Soalnya belum pernah tahu fitur-fiturnya sih ketiga ini. ya ya. Tapi jadikan optional aja ya Mas. Tapi kalau misalnya Mas Hartono masih keep the link in, and then ketika ini aja sih perubahan platformnya mungkin ketika ngelihat gini-gini aja nih gitu ya, barulah lihat ini. Jangan sampai oh gue mau posting LinkedIn, gue mau ini capek nanti jadi. Iya, gitu mungkin ya yang aku bisa share. Sip. Thank you Mas Alton udah tadi kita ngobrol-ngobrol. Nah, ini mungkin eh gimana sih menulis job posting yang efektif gitu ya. Nah, ini ada base structure-nya gitu. Ini kita belajar sebagai apa ya? Talent acquisition lah bisa dibilang, tapi setidaknya kita bisa belajar juga sih. Nah, ini struktur job gitu ya. Jadi apa aja sih elemen-elemen yang nanti kita isi sebetulnya? Walaupun kemarin teman-teman udah lihat gitu ya, kalau misalnya LinkedIn tuh bisa pakai AI gitu. And then sometimes kita nggak bisa plug-plugkan pakai AI kan sebetulnya kan. And then kita juga yang harus diperhatikan tuh apa sih gitu ya. Yang pertama, itu adalah judul pekerjaan gitu. Judul pekerjaannya seperti apa sih teman-teman mencari gitu ya. And then yang kedua, ada ringkasan pekerjaan, description gitu. And then yang ketiga, tentang perusahaan atau tim teman-teman gitu. And then yang the next-nya adalah tanggung jawabnya dari pekerjaan itu. Sorry. Jadi teman-teman kan nanti kan ya kayak inilah teman-teman butuhnya apa gitu ya. And then share gitu. Kira-kira butuhnya dia nanti kerjanya mau seperti apa sih gitu. Apakah mau difokusin ke apa cari ideal clients ataupun apa gitu, building sistemnya seperti apa itu kan beda-beda gitu ya setiap orang. Terus kualifikasi itu udah pasti gitu ya. Entah itu nanti teman-teman mau nyari background-nya benar-benar mau dari majoring in finance misalnya ataupun bisnis gitu. Itu teman-teman bisa kayak lebih spesifik lagi orangnya seperti apa gitu ya. And then mungkin the next-nya mungkin bisa apa kasih tahu gitu ya ketika nanti join the team kira-kira benefits-nya apa aja misalnya oh misalnya kayak ini dapat training gitu ya every week dan sebagainya
itu bisa langsung dibeberkan di situ. And then jangan lupa yang terakhir, ini kayak call to action-nya. Cara melamarnya gimana gitu ya. Kadang-kadang ada yang kalau di LinkedIn kan easy apply gitu. Oh, berarti nanti langsung masuk ke emailnya si recruiternya. Ataupun ada cara lain yang teman-teman ingin pakai gitu. Entah itu nanti hubungin lewat telepon ataupun email pribadi gitu ya. Ini bisa dicantumkan. Yang terakhir, kalaupun ada informasi tambahan gitu ya, boleh dicantumkan misalnya gitu. Jadi ini struktur yang teman-teman bisa pakai gitu nanti ketika mau mencari orang lah gitu ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kurang lebih ada 8. Ya udah gitu. Jadi nggak usah pusing lagi gitu. 8 ini kalau teman-teman udah ini ya udah tinggal post ya gitu. Post aja sih gitu. Oke. Nah, terus mungkin ketika nanti kita ngelakuin udah bikin gitu ya. Oke, saya mau dapetin candidate yang seperti X, Y, Z misalnya ataupun X aja. Nah, terus gimana sih cara distribusinya gitu ya, yang pas gitu. Ingat lagi gitu. Karena apalagi kalau misalnya teman-teman pingin carinya orang-orang Gen Z gitu, itu distribusinya tuh ya nggak cuma lewat platform sosial doang, tapi secara dari segi personal brand tuh sebenarnya ngaruh gitu kan sebetulnya. Jadi ngelihat nilai-nilainya tuh nggak cuma dari teks gitu, tapi orang-orang juga tahu gitu, oh ini orang kepribadian seperti apa, and then cara dia kerjaan seperti apa gitu kan. Itu kan lebih personalized lagi gitu ya ketika teman-teman ngelakuin hiring gitu. Ya, and then ya mungkin ada 2 mungkin ya. Jadi ini nggak usah terlalu overwhelm juga sih, takutnya terlalu banyak kan ini. Setidaknya ada 2 yang bisa teman-teman manfaatkan gitu ya. Media sosialnya teman-teman sendiri sebetulnya gitu. Jadi simpelnya adalah, oh ya udah ada job posting, ini teman-teman bisa share gitu ya, links-nya ataupun yang mengarah kepada landing-nya tempat job description-nya itu ada gitu ya. Jadi simpel itu gitu. Ataupun kalau teman-teman udah udah ngelakuin atau punya circle yang sesama gitu ya di industrinya yang sama, teman-teman bisa juga gitu kayak misalnya collaborate with the same people gitu ya di industrinya teman-teman, terus entah itu nanti bikin kemitraan misalnya, kalau misal bisa dapetin X orang ini dapat referral dan sebagainya, itu bisa di belakang lah gitu ya. Jadi maksud aku adalah gimana cara teman-teman tuh selain gitu ya, selain mungkin menggunakan fitur kalau teman-teman punya duit untuk naik boosting jobnya, atau itu juga bisa juga teman-teman lakukan inilah gitu ya. Jadi yang pertama bisa share kontennya, dan teman-teman bisa langsung ngelakuin mungkin kolaborasi dengan sesama players-nya lah bisa dibilang gitu ya, sesama yang sama dengan teman-teman gitu. Guys. Nah, terus tadi ya, tadi udah bikin gitu ya, terus udah ngelihat gitu strukturnya seperti apa. Nah, untuk selanjutnya gimana sih cara ngukurnya gitu ya. Kadang-kadang kan kita bingung nih, misalnya ketika teman-teman posting spek A gitu ya bisa dibilang, terus teman-teman dapatnya seperti apa, dan mungkin ketika teman-teman ramu lagi gitu ya, spek B, and then dapatnya seperti apa gitu ya. Nah, ini bisa jadi teman-teman bisa pakai gitu ukuran ini untuk melihat ini performa job postingnya bagus nggak sih gitu. Jadi simpel itu gitu ya. Next. Nah, kalau dari segi kuantitatif ini hampir sama sih teman-teman kayak ini ya. Kayak kita lagi ngonten gitu ya. Cuman ini kontennya tuh adalah job gitu. Yang pertama mungkin view itu udah pasti ya. Jadi seberapa banyak postingan kita dilihat oleh khalayak banyak gitu. Misal ketika kita post speknya A gitu ya, kita speknya B gitu. Nah, teman-teman lihat gitu, ini view-nya seperti apa sih gitu. Oh, kalau misalnya view-nya yang bagus yang spek A, ya udah berarti itu adalah yang works, yang winning lah bisa dibilang gitu ya. Yang winning dan bagus gitu ketika itu. And then yang kedua adalah jumlah aplikannya gitu, berapa banyak kandidat yang melamar untuk posisi tersebut gitu. Jadi bisa dibilang lihat lagi sih sebetulnya ketika view-nya banyak, harusnya sih secara logikanya kan banyak yang apply juga gitu ya. And then
Nah, dari situ berarti that works gitu. Yang ketiga, untuk click to play rate gitu. Jadi ini adalah kayak dari atas gitu ya. Jadi click to play rate itu jatuhnya adalah jumlah aplikan dibagikan dengan view-nya gitu. Jadi berapa persen sih gitu dari yang lihat sampai jadi apply gitu ya, bisa dibilang gitu. Nah, teman-teman bisa, ini adalah 3 aja sih, 3 yang bisa aku share gitu ya. Dan mungkin yang lainnya mungkin banyak gitu. Tapi semakin banyak nanti malah takutnya semakin overthink gitu kan, malah nggak jadi hiring gitu. Jadi udah cukup 3 ini aja gitu, teman-teman bisa langsung ukur gitu. And then selanjutnya yaitu ada dari segi kualitatifnya gitu ya. Jadi teman-teman bisa nilai gitu kayak tadi gitu ya. Yang pertama adalah kesesuaian kandidat dengan orang-orang yang teman-teman cari seperti apa sih gitu ya. Jadi teman-teman bisa mungkin lihatnya tuh satu dari knowledge dia ketika nanti interview gitu, ataupun nanti ketika nanti teman-teman ngelakuin misal mini test ataupun yang bisa di-share gitu ya. Nah, teman-teman lihat di situ bisa kita ngejudge dulu lah di situ gitu ya. Sebentar aja ngejudge gitu, tapi objektif gitu apa yang dijudge-nya gitu. Yang kedua, teman-teman juga bisa lihat gitu, maksudnya ketika apa orang apply gitu ya, and then teman-teman bisa kayak kasih kasih kayak question aja gitu, gimana sih cara apply-nya? Apakah mudah? Apakah susah gitu? And then itu yang bakal ngebuat teman-teman ngelakuin perbaikan ketika nanti mau ngelakuin next-nya lah gitu ya, next postingnya gitu. Kadang-kadang kan kadang-kadang mungkin ada yang misalnya apa ya jatuhnya kayak di apply and then mungkin nggak ke screening atau apa gitu, itu kan sering banget ya, jadi kayak dia nggak dikasih jawaban gitu, kira-kira lanjut nggak nih gitu ya. Itu kan sebenarnya adalah feedback yang bagus ya ketika kita misalnya sebagai recruiter and then kita ngasih update gitu, itu kan bakal jadi hal yang positif gitu buat calon kandidatnya kandidatnya kan sebetulnya gitu. And then yang terakhir adalah retensi karyawan gitu. Retensi karyawan adalah seberapa lama sih orang ini di apa ya? Ketika kita hiring nih misalnya, ini berapa lama sih kuatnya gitu ya di tempatnya kita atau di timnya kita gitu. Nah gitu. Jadi ada kurang lebih ada 3 gitu yang teman-teman bisa pakai dan nanti bisa apa ya jatuhnya kayak menimbang-nimbang gitu ya. Oh, nanti kan teman-teman kan kayak kemarin gitu ya. Jadi udah job posting gitu terus dan lain sebagainya gitu ya. Ya udah nanti teman-teman bisa kayak screening baik kuantitatif dan kualitatif juga gitu. Tapi jangan take over kayak overthink gitu. Yang penting adalah goals-nya teman-teman bisa cari kandidat yang kayak tadi gitu ya. Yang satu adalah dari segi interpersonalnya bagus, dan yang kedua dari segi teknis produk dan teknologinya bagus, dan yang ketiga salesnya oke gitu. Kalau menurut aku adalah kalau misalnya udah bisa nge-cover 3 itu, udahlah juara gitu. Nah, ini yang terakhir gitu ya, iterasi dan perbaikan berkelanjutan gitu. Jadi maksudnya apa? Jadi ketika nanti kita ngelakuin 1 kali job posting gitu ya, and then nanti ya mungkin kita nggak langsung ukur langsung seminggu atau berapa gitu ya. At least kayak sebulan seperti apa sih gitu pergerakannya gitu ya. Teman-teman bisa lihat satu dari review metrik yang tadi, yang kuantitatif ataupun kualitatif gitu yang teman-teman bisa dapat dari calon kandidatnya gitu. Yang kedua, habis itu teman-teman bisa ngelakuin perbaikan gitu ya. Entah itu misalnya, oh di job description-nya nggak clear nih, maksudnya apa gitu ya. And then ternyata ketika kita share job posting, banyak yang nge-reach out kita, and then untuk tanya-tanya tentang description itu. Itu kan berarti adalah ada suatu tanda kalau job posting kita tidak clear gitu, atau tidak jelas gitu ya. Nah itu nanti kita bisa perbaikan. Ataupun misalnya, oh ternyata ketika reach out, ketika apply itu button apply-nya nggak ada, ataupun nggak pakai easy apply gitu, yang bikin susah gitu. Nah, itu kan bisa jadi nanti improvisasi gitu ya, kalau misalnya ngomongin LinkedIn lah gitu ya. Nah, yang ketiga, implementasi perubahan. Terapkan perbaikan berdasarkan insight yang diperoleh. Jadi, perbaiki ketika dapat suatu tanda lah, bisa dibilang teman-teman. Jadi kayak apa? Jangan apa di perfection gitu ya. Jadi kayak oh harus disempurnain terus gitu. Malah ketika nanti sempurna itu didapat ketika kita adanya banyak kesalahan sih sebetulnya. Jadi kayak misalnya
Jangan apply apa ya, posting yang sempurna banget lah bisa dibilang, and then yang penting masuk dulu aja gitu, and then habis dari situ masuk, ada yang apply, and then teman-teman baru bisa review gitu ya, job postingnya works or not gitu. Gitu. Nah, ini yang terakhir. Jadi, teman-teman kalau yang udah ada pikiran untuk building the team, itu udah pasti akan ngelakuin repetition yang seperti tadi sih. Dari mulai awal-awal gitu ya, requirement seperti apa, and then teman-teman udah mulai nyusun gitu ya, job posting seperti apa, and then release. Habis release, barulah kita ngelakuin kayak perbaikan, evaluasi lah gitu ya gampangnya. Evaluasi, and then teman-teman dari situ repeat lagi ke atas gitu. Jadi bisa dibilang kayak apa ya, sesuatunya nggak baru gitu, boring gitu ya, boring, tapi sebetulnya yang boring itu malah yang menghasilkan sih sebetulnya ya teman-teman, kalau misalnya lihat quotes gitu. Gitu. Sip. Nah, itu mungkin materinya seperti itu teman-teman. Jadi dari awal gitu ya, jadi gimana sih cara conduct efektifnya tuh ya tadi gitu. Kalau teman-teman belum punya experience gitu, ya tadi yang tadi apa jalurnya gitu. Nah, nanti dari situ ya teman-teman bisa langsung pakai aja gitu caranya gitu. Jadi nggak usah apa ya, ya bisa dibilang belajarnya tuh dari best practice lah gitu. Nah, kalau teman-teman ada yang mau nanya mungkin atau mau berdiskusi terkait pengalamannya, boleh banget sih sharing-sharing di sini gitu. Anyone? Ada yang mau sharing-sharing? Oh, ini ada Mbak Tari nih. Halo, halo, halo. Halo, suaraku masuk ya? Mungkin tadi gimana nih? Mas siapa ya? Oh, ini ada yang baru deh. Mbak Irviani gimana Mbak Irviani? So far so good atau gimana? Halo? Halo Mas, iya Ya, oke kok. Aku masih di luar, jadi aku sambil dengerin gitu. ya. Ya. Oke oke oke, good good, oh, good. Oke, sip. Oke. eh Mas Bangun mungkin ada yang mau didiskus? Belum sih Halo? Kak, soalnya masih belum apa ada rencana untuk hiring ya. Tapi udah Oh, belum ya? ya, tapi ke depannya sih kayaknya juga dari apa materi yang kemarin-kemarin udah bisa di apa Udah siapin nancep lah. lah ya. Mm-mm. Ya. At Gitu. least buat diri sendirinya sih maksudnya. Oh, ketika hiring tuh, oh ternyata seperti ini gitu kan. Kondisinya gitu ya. Oke, good, Iya, good, good. apalagi kan itunya ada tambahan juga tuh yang tadi ada beberapa website ya. Oh, itu juga bisa jadi ini juga sih. Bisa dieksplor lagi tuh ada web-web yang baru. Ya, boleh, boleh. Nice. Oke, oh good. Kalau Mbak Laila gimana? So far so good? Sama Kak, uh, udah lumayan dapat sama materi yang kemarin juga. Jadi Oke, belum, oke. ya belum pikiran Udah ada ada yang pengalaman sebelumnya? belum Kak. Oh, sih. Mungkin bisa diterapin mungkin nanti ketika at the same time mungkin waktunya mulai gitu ya nanti. In the next-nya gitu. Nggak mungkin nggak di sini mungkin ataupun di yang lain sebagainya lah jadi insight gitu. Iya, betul. Oke, oke, Makasih oke. Kak. Thank you Laila. Oke, and the next mungkin Mas Michael mungkin mau cerita-cerita atau ini? Masih belum sih Mas, masih statusnya sama sih kayak Mas Bangun tadi ya, belum Ya. benar-benar ada rencana dalam waktu dekat untuk bangun tim sih. Tapi tadi Mhm. infonya cukup insightful ya, saya jadi tahu juga tuh ada platform-platform lain juga kan untuk nanti bisa Ya. dipertimbangkan kalau nanti udah mau rekrut tim. Thank you Mas. Oke, oke. Thank you Mas Michael. Mas Hartono mungkin mau cerita nih. Ini kita in the real case mungkin ya.
Halo Mas Hartono. Cerita apa nih, Mas? Ini kan aku ngelihatnya adalah teman-teman kita nih, maksudnya bisa dibilang, oh oke, udah dapat nih ilmunya gitu ya. Ya bisa dibilang basic lah gitu ilmu ya. And then ketika terjun di lapangan, boleh sharing-sharing nggak nih ke kita nih Mas Hartono seperti apa nih? Kalau nggak salah kemarin terakhir tuh kan masih kayak, ih belum oke nih candidates-nya. Terakhir tuh itu yang aku dengar kalau nggak salah. Belum belum dapat satu orang tim pun sih, Mas. Jadi kayak Mas mencari, jujur aja. Hmm. Kadang ada yang udah Cek. cocok, dia nggak cocok, atau emang udah nggak cocok dari awal, ya nggak di interview. Lebih ke situ Oke. sih. Berarti mungkin what's the challenge-nya mungkin yang bisa dibagiin ke teman-teman sini nih ketika nanti mau first hire gitu misalnya, udah ada kepikiran gitu. Hmm, challenge yang aku temuin tuh kebanyakan ya itu, banyak yang cuma asal apply gitu ya. Apply. Jadi kayak sebenarnya kayak random apply, terus ketika dikontak baru benar-benar baca, jadi kayak oh ternyata jadi agent Kok beda insurance gitu? hasil. Oh, lebih gitu. Jadi Oke, berarti ya banyak sorry gimana Mas? asal 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 apply gitu tanpa membaca. Biasanya dari CV pun bisa di screening ya, eh, keminatannya seperti apa. Hmm, hmm. Oke, berarti Nah, kalau levelnya sekarang kalau lagi mencari. sebenarnya kemarin tuh yang kan diajarin juga sama Korea, udah kita ada screening question, itu menurut saya berguna sih untuk supaya membuat orang juga mau baca. Makanya aku lagi explore juga nih Indeed sama Glassdoor ada screening questionnya enggak. Iya, Itu iya, sih. iya. Mungkin malah malah di screening question-nya kau baca nggak deskripsinya? Ya atau tidak? Maksudnya secara naturally, secara ya kita bisa dibilang nggak profesional bisa dibilangnya, cuman yang itu make sure kalau yang mau kita capai itu kan tercapai gitu. Kalau misalnya dia bilang ya, and then ketika kita tanya ternyata nggak nyambung, and then berarti kan bisa dibilang integritasnya bisa dibilang kayak turun dibandingkan yang lain kan sebelumnya kan. Jadi bisa dibilang kayak itu fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan sih sebetulnya. Nice. Itu kalau bisa dibilang challenge-nya mungkin ya. And then kalau yang bisa dibilang ininya Mas mungkin sharing-sharing sedikit. Eh achievement-nya, mini-mini achievement-nya lah, small achievement-nya mungkin seperti apa? Hah? Gimana? Kayak Saya belum kayak tadi ada kan berhasil rekrut sih. Jadi kayak mini-mini achievement-nya misalnya, atau ada nggak sih dampak positifnya ketika Mas Hartono hiring gitu? Atau kalau nggak ketika kerasa malah? ya sebenarnya kayak hiring itu adalah seni tersendiri ya, gimana kita menemukan seseorang yang sama-sama cocok gitu. Hmm. Jadi ya nggak perlu baper atau gimana, lebih ke arah gimana ya. Sebenarnya ada yang tertarik, cuma sayanya nggak tertarik karena kita perlu memperhatikan risiko juga di sini. Kayak Hmm. itu orang kalau misal dia cuma main-main atau gimana, itu akan pengaruh loh ke performance kita as a leader gitu. Jadi kayak Hmm. kita memang di sini memang cari yang cocok, bukan hanya kita asal rekrut gitu. Jadi Hmm. 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 kandidatnya yang nggak cocok apa merasa asal apply itu bisa jadi bumerang ya kalau buat kita. Jadi jangan asal apply, jangan asal rekrut gitu. Soalnya Hmm. aku itu nemu orang yang kayak dia pernah pengalaman juga di Prudential. Dia pengen join lagi jadi as a agent. Ya. Itu mengkhawatirkan justru. Aku melihatnya itu kayak ini orang kenapa? Aku selidikin kayak kayak kenapa kemarin keluar, terus gimana nasib nasabah-nasabah lo yang lo tinggalin. Iya, ya udah ditinggal aja, polisnya lab semua. Itu What? ya lampu merah banget tuh kalau kita dapat rekrutan yang ngelapsin polis-polis orang. Biasa kan banyak
di industri asuransi itu kan banyak namanya kontes ya. Kebanyakan orang tuh ngejar kontes itu dengan cara yang quote and quote Dok. maling gitu atau Hmm. fisik. Nah, ketika orang melakukan hal itu tuh dampaknya ke leader loh. Jadi Hmm. benar-benar ya harus menemukan seni tersendiri, terutama saat interview kita harus menggali niat orang ini sebetulnya tuh apa gitu. Iya, 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 iya. Itu ini nggak sih, Mas? Maksudnya tadi kan yang aku dapat tuh poinnya adalah seninya tuh bisa kita kayak jatuhnya adalah nih orang nih A, B, C, D. And then bisa diimplementasiin ketika kita langsung ketika reach out calon klien nggak sih sebetulnya? Atau hal yang beda yang seperti itu? Hmm, Menurut aku beda. Saat cari klien itu lebih ke arah kira-kira gimana kita meyakinkan mereka bahwa mereka itu butuh loh asuransi. Kalau kalau saat hiring ini lebih ke arah dua arah. Jadi si kandidatnya ini harus tertarik juga dan kitanya juga harus yakin nih kandidat ini mampu apa enggak. Oke, 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 oke. Ya berarti yang Eh, dirasakan Mas Harto yang beda gitu ya? ya, jadi aku lebih ke arah pakai sudut ketika merekrut itu aku pakai sudut pandang apabila aku jadi kliennya dia, aku mau nggak beli produk sama dia. Exactly. Karena kan sebetulnya nanti tuh orang itu kan sebagai perpanjangan tangan kita kan sebetulnya kan? Ya. Iya, oke, 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 oke. Setuju, setuju. Oke, nice. Thank you sharingnya Mas Hartono. Semoga jadi insight buat teman-teman. Jadi maksudnya ketika belum gitu ya, oh ternyata seperti itu tuh. Satu tadi yang di-share gitu ya. The challenge-nya adalah satu ketika matching gitu, matching tuh benar perlu kita ini ya, eh, salah satunya mungkin bisa di ini adalah intuisi gitu. Ini match nggak sih ketika nanti join as a team gitu nanti, karena kita kan nanti ketika join as a team tuh ya kita bukannya diem tapi kan banyak sekali yang mau kita lakukan gitu ya. And then kalau misalnya dia pasif mungkin atau apa malah jadinya kan hiring tuh eh, poinnya adalah mempermudah kita kan, setidaknya itu kan. And then yang misalnya salesnya misalnya kita ibaratkan yang simple misalnya salesnya 2 gitu, dengan hiring setidaknya kita bisa fokus kepada sistemnya and then bisa naikin sales itu kan gitu kan. Kalau misalnya nggak terdapat seperti itu, hiringnya berarti bisa dibilang potentially nggak fail ya, maksudnya harus diubah lagi gitu kan. Jadi teman-teman juga hiring tim ya benar kata Mas Saro, jadi harus cocok dan jangan sampai resikonya tuh berdampak kepada leadersnya bisa bilang. Gitu ya. Oke, oke mungkin tadi aku udah coba invite semuanya untuk discuss and kayaknya udah. Di sini ada Mbak Tari mungkin. Mbak Tari ada yang mau disampaikan mungkin? Halo? Oh, I think idol. Oke, sip. Oke, mungkin untuk hari ini seperti itu ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa dapat insight-nya. Buat yang sudah melakukan hiring, semoga dapat yang cocok. Jadi kita kayak slide-slide ini Tinder sebetulnya, cuman pada apa jobs gitu ya. And then buat yang nanti mau coba hiring, coba dulu aja sih sebetulnya coba. And then gimana sih experience-nya pasti. eh aku sih asik gitu ya ketemu orang and then bisa menebak-nebak dia orang seperti apa, curious-nya jadi naik lah bisa dibilang gitu. Ya oke, mungkin kita summarize di akhir. Jadi key takeaways yang pertama gitu ya. Ya tadi ya bisa dibilang kayak pasar tenaga kerja di insurance gitu di temennya teman-teman ada beberapa tren gitu ya, ada digitalisasi gitu ya, perubahan demografi gitu ya, dan juga fokus pada pengalaman pelanggannya tuh teman-teman harus setidaknya baca-bacalah di area itu gitu ya. Dan yang kedua, teman-teman bisa juga ngelakuin job post itu nggak cuma dari LinkedIn doang ataupun Instagram doang, tapi bisa coba yang tadi aku coba referensikan. Dan kalau works, that's good for you. And then kalau belum works, bisa di-repeat lagi tadi yang tadi. Yang ketiga, menulis job posting yang efektif setidaknya ada beberapa tadi standar gitu ya. Yang pertama judul, and deskripsi, and then 8 elemen tadi. And then yang terakhir, percaya pada proses dan selalu beradaptasi gitu. Nah, ini mungkin cocok banget buat Mas Hartono nih.
masih proses nih gitu ya, and then adapt aja lah, itu santai aja gitu, pasti the next-nya ada sesuatu lah. Karena ibaratnya kita ngelakuin proses tuh ibaratnya compounding interest, bisa dibilang. Aku sering menganalogikan itu sih, kalau misalnya hari ini belum jadi, ya mungkin the next-nya gitu, and then kita nggak tahu kapan gitu, at least kita udah coba buat, and then kita konsisten di situ gitu. And then what's the next-nya gitu teman-teman ya, what's the next-nya. Jadi next-nya itu bakal dipandu lagi sama Mbak Tari. Jadi untuk the next-nya tuh the last gitu ya. The last-nya tuh di pertemuan 12 tuh manage your team on hybrid environment. Jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya tuh gimana caranya teman-teman, kita tahu ya maksudnya online tuh serba challenging gitu. Meetings misalnya nggak di on cam dan sebagainya. And then gimana sih cara bikin experience yang oke gitu ketika teman-teman udah punya tim gitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjutnya. Oke, kalau gitu thank you teman-teman yang udah datang hari ini, and then semoga ilmunya masuk, and then teman-teman bisa terapkan gitu ya. Oke, kalau gitu akhir kata dari saya, selamat malam, selamat beristirahat, and have a good night. Thank you teman-teman. Bye-bye. Thank you Kak, terima kasih ilmunya. Thank you.